Sakit baru tahu sifat manusia. Saya menghabiskan beberapa hari di rumah sakit, berbaring di tempat tidur. Begitulah adanya. Ketika tubuh Anda bermasalah, pikiran Anda menjadi sangat jernih. Tahukah Anda apa yang saya pikirkan? Saya memikirkan tentang pernikahan. Banyak orang berkata kepada saya, "Jack Ma, Anda telah sukses dalam bisnis Anda. Anda berbicara tentang e-commerce, masa depan, mimpi. Mengapa Anda tiba-tiba berbicara tentang pernikahan?" Saya katakan kepada Anda, pernikahan adalah bisnis yang paling nyata, lebih nyata daripada bisnis lainnya, karena menyangkut hidup Anda. Anda lihat, banyak orang tidak memikirkan apapun ketika mereka menikah. Cinta adalah segalanya, romansa adalah segalanya. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, pernikahan itu seperti memulai bisnis. Pada awalnya, semua orang adalah mitra. Tetapi pada akhirnya, seseorang pasti akan mengambil kendali. Seseorang pasti akan mengambil keputusan. Ini bukan tentang siapa yang menindas siapa. Ini adalah hukum, ini adalah sifat manusia. Anda akan mengerti ketika Anda berbaring di tempat tidur rumah sakit ini. Siapapun yang memiliki uang, memiliki pilihan. Siapapun yang memiliki martabat. Saya telah melihat terlalu banyak orang, terutama wanita, menyerahkan semua kekuasaan finansial kepada pasangan mereka dan tidak peduli dengan apapun untuk diri mereka sendiri. Apakah menurut Anda ini adalah kepercayaan? Tidak, ini adalah pengabaian. Mengabaikan apa? Mengabaikan suara Anda dalam hubungan, mengabaikan rasa aman Anda, mengabaikan keinginan Anda untuk hidup. Hari ini Anda sehat dan semua orang baik-baik saja. Tetapi, bagaimana jika Anda sakit? Bagaimana jika Anda sudah tua? Ketika Anda terbaring di rumah sakit, Anda bahkan tidak dapat memutuskan rencana perawatan Anda sendiri, karena uangnya ada di tangan orang lain. Bagaimana rasanya? Ingat, dalam pernikahan, kekuasaan finansial bukanlah tentang keserakahan. Ini tentang martabat. Selama saya dirawat di rumah sakit, ada seorang bibi di ranjang sebelah, berusia lebih dari 70 tahun, yang membutuhkan operasi. Putranya datang dan berkata kepada dokter, "Ibu saya seusia ini, apakah dia menjalani operasi atau tidak? Hasilnya hampir sama. Mari kita lakukan perawatan konservatif saja." Tahukah Anda bagaimana reaksi bibi itu? Dia menginginkan operasi. Dia bilang dia ingin hidup beberapa tahun lagi, tetapi dia tidak punya uang. Semua uangnya selama hidupnya berada di tangan suaminya. Setelah suaminya meninggal, semua uang itu diberikan kepada putranya, yang berpikir, "Ibu sudah sangat tua, mari kita menabung." Anda lihat, itulah kenyataan. Ketika Anda tidak punya uang, Anda bahkan tidak bisa mengendalikan hidup Anda sendiri. Beberapa orang berkata, "Jack Ma, apa yang Anda katakan terlalu realistis, terlalu materialistis." Saya katakan kepada Anda, bukan berarti saya realistis, hanya saja begitulah dunia ini. Anda mungkin tidak mengakuinya, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Pernikahan bukanlah dongeng, itu adalah kemitraan antara dua orang. Karena itu adalah kemitraan, harus ada aturan dan pembagian tanggung jawab. Jika Anda tidak membahas uang dan pengendalian keuangan hari ini, Anda akan mendapati diri Anda tanpa apapun ketika saatnya tiba. Dalam pengalaman kewirausahaan saya selama bertahun-tahun, saya telah melihat terlalu banyak bisnis yang gagal. Mengapa? Karena struktur ekuitas yang tidak jelas, keuangan yang kacau, dan tidak ada yang benar-benar memegang kendali. Prinsip yang sama berlaku untuk pernikahan. Jika Anda tidak memperjelas keuangan dan mengalokasikan kekuatan finansial dengan benar hari ini, pernikahan akan menjadi bencana ketika saatnya paling penting. Banyak teman saya dari Taiwan dan komunitas Tionghoa perantauan percaya bahwa wanita mengelola uang adalah hal yang wajar. Tetapi pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa mengelola uang dan memiliki kendali finansial adalah dua hal yang berbeda? Anda mungkin mengelola pengeluaran harian seperti makanan dan kebutuhan rumah tangga, tetapi siapa yang memegang aset besar yang sebenarnya? Real estate, saham, dan investasi?